Sobat Chat Channel, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Selamat datang di konten Chat. Kita akan mengingatkan bahwa Chat akan selalu memberikan tutorial mengenai akuntansi ya. So, untuk kali ini kita akan bahas mengenai jurnal umum. Nah, kita akan masih membahas dasarnya ya. Nanti setelah jurnal umum ada next stepnya yang masih berkesinambungan dan juga akan ada latihan soalnya. Jadi kalau bisa kalian simak dari konten ini ya, karena nanti di konten ini akan berlanjut. Oke, kita langsung aja ke pemahaman dari jurnal umumnya. Nah, jadi jurnal umum adalah kata jurnal ini berasal dari bahasa Perancis yaitu jour yang berarti hari. Terus jurnal umumnya sendiri adalah buku harian atau formula khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis dan sesuai urutan tanggal. Nah, dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominal di kolom kredit atau debit. Sekarang kita ke fungsi dari jurnal umum. Fungsi yang pertama ada historis. Nah, setiap transaksi dilakukan secara kronologis berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan secara berurutan dan terus-menerus setiap harinya. Selanjutnya ada fungsi mencatat. Nah, jurnal umum harus mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jangan sampai ada yang tidak tercatat. Tiap perubahan modal, biaya, kekayaan, dan pendapatan mesti dicatat terlebih dahulu di dalam jurnal umumnya supaya pembuatan keuangan perusahaan bisa lengkap. Lalu yang ketiga ada fungsi analisis. Nah, fungsi ini menunjukkan bahwa pencatatan jurnal ini merupakan hasil dari analisa yang berupa debit dan kredit akun yang terkait beserta jumlah atau nominalnya. Analisis ini menyangkut pembagian nama akun, pencatatan dalam debit maupun kredit beserta jumlahnya. Selanjutnya ada tujuan dari jurnal umum. Tujuannya yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan. Pencatatan ini juga memiliki tujuan untuk memudahkan proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Selanjutnya ada prinsip dasar pembuatan jurnal umum. Yang pertama di sini ada melaksanakan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Di antara contohnya yaitu kwitansi, memo, nota, faktur, dan sebagainya. Yang kedua, memilih akun yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan membaginya dalam jenis mode hutang dan harta. Yang ketiga, memilih penambahan atau pengurangan atas akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat, memilih debit atau kredit akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Kuasai terlebih dahulu cara menentukan debit atau kreditnya di suatu akun. Yang terakhir ini mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi. Nah, ini adalah bentukan dari format untuk jurnal umum. Ada tanggal, nomor bukti, nama akun atau keterangan ya, referensi, debit, dan kredit. Selanjutnya ada manfaat jurnal umum. Nah, yang pertama untuk mengetahui akan timbul pertambahan atau pengurangan suatu perkiraan, mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan, mengetahui jumlah yang didebit atau dikredit bahwa mesti seimbang, dibuat tanda atau referensi supaya dapat diketahui suatu jumlah telah diposting ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai perkiraannya. Dibuat referensi atau tanda supaya diketahui suatu jumlah telah dilakukan posting ke
ke perkiraan yang tepat di buku besar sesuai nomor perkiraannya. Ya, jadi itu dia tadi mengenai materi jurnal umum. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, boleh komen aja di kolom komentar, mungkin nanti aku bisa bantu jawab ya. Kalau udah nonton, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share ya, biar aku juga makin rajin uploadnya, oke? So thank you bagi yang udah nonton. Oke, sobat chit chat, sampai ketemu di konten selanjutnya.